Ya, kawan, kita lanjut sekarang masuk ke bagian 4 gitu. Kita sekarang akan membahas pembuatan kartu angsuran bagi nasabah ya. Mungkin ada yang membutuhkan ini, ada juga yang tidak, tapi untuk yang membutuhkan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Nah, kartu jadwal angsuran yang saya bikin formatnya seperti ini, tapi nanti teman-teman formatnya tergantung kebutuhan masing-masing ya. Yang penting nanti caranya bagaimana untuk supaya bisa data-datanya itu tampil secara otomatis. Nah, di sini saya menggunakan data acuan adalah nama, kawan ya. Jadi kita akan memunculkan data-data kartu jadwal angsuran ini berdasarkan nama nasabah ya. Nah, kenapa menggunakan nasabah, nama nasabah saya? Karena di tempat saya, di klien saya ini, apabila nasabah itu mempunyai pinjaman lebih dari satu, ya, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ini artinya dia diberikan pinjaman tahun 2020 dan pinjaman yang kedua, gitu. Ya, itu maksudnya. Kemudian seperti ini, Retno Wulan ada 21.2, artinya dia diberikan pinjaman tahun 2021 dan ini adalah pinjaman yang kedua karena yang pertama belum lunas. Gitu, ya. Jadi ada kode unik di belakang nama nasabah. Tapi kalau di tempat teman-teman katakan berapapun dia punya pinjaman, penulisannya tetap nama tanpa ada ini kode unik di belakangnya, maka acuan memanggil nanti bisa menggunakan kode unik yang ini, yang kolom G ini untuk cara manggil datanya, ya, gitu. Jadi tergantung kondisi dari tempat teman-teman sendiri ya. Nah, ini saya menggunakan ini. Tentunya nama ini kita tidak perlu nulis, tapi tinggal pilih kawan ya, tinggal pilih seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat pilihan di sini? Kita masuk ke data, kemudian kita klik data validasi, ya. Nah, ini biasanya yang di kotak pertama ini masih any value. Any value kita rubah menjadi list, kawan. Kemudian di kotak source, ya, ini masih kosong. Kita berikan sama dengan. Kemudian kita mau ngambil mana? Sumber datanya mau kita ambil dari mana? Katakan kita ambil dari master dropping, kita klik aja sheet yang master dropping, kita klik ya, kemudian kita ambil nih nama yang pertama. Nah ini ya, kalau nggak salah ini sampai 2045 kemarin baris akhirnya. Kemudian kita klik OK, atau teman-teman tarik aja sampai baris terakhir yang disediakan, kemudian klik OK. Nah, sehingga nanti dia akan muncul nih nama-nama di sini. Tentunya juga tidak urut abjad, ya. Wah, kalau tidak urut abjad kan susah nanti, enggak. Karena kartu ini kalau kita akan mencetak, kita cukup ambil nama yang paling bawah. Ya, karena setiap ada nama nasabah baru tentunya dia muncul di paling bawah. Sehingga kalau kita akan mencetak kartu jadwalnya, kita tinggal pilih nama yang paling bawah. Misalkan kita pilih nih Indah Karunia, nah, 10 bulan. Jadi gitu ya, kawan. Kemudian kita mau ngambil data lain ya. Nah, data-data lain ini kita ngambilnya juga pada sheet yang sama, sheet master ya. Data-data di sheet master ini sebagian mau kita ambil ke kartu sini jadwal angsuran. Apa yang pertama kita ambil? Katakan jenisnya. Maka kita kalau tinggal mengambil, kita tinggal menggunakan fungsi index match ya. Nah, itu sudah banyak dibahas di bagian 3 ya, kawan, fungsi index match. Kalau teman-teman ingin belajar lagi, cari aja di channel saya Rados Chan yang gambarnya seperti ini. Di sini saya berikan perbedaan penggunaan index match dan VLOOKUP. Ya, kita bisa menggunakan selain index, kita bisa menggunakan VLOOKUP. Nah, kalau teman-teman belajar nanti tahu perbedaannya di mana gitu ya. Nah, sehingga begini, kawan. Ini penulisannya sama dengan ya. Ini sama dengan indeks kurung buka. Nah, setelah indeks lalu ini kita menulis apa? Jenis. Lalu kita ambil jenis ini di sumber datanya ya. Ada di kolom mana? Oh, ada di kolom K. Kita blok aja ini. Nah, kemudian kita kunci dengan F4. Nah, ini sudah tahu baris akhirnya sampai 2045 ya. Nah, kemudian match. Match-nya dengan mana? Kita klik, kita kembali ke sini. Nah, muncul ya, ini boleh kita hapus.
ya, sesuai dengan nama. Nama ada di mana? E6, E string E6. Nah, nama ini ya ada di sumber datanya, ada di kolom apa? Oh, ini. Nah, ini kita blok gitu. Kemudian kita kunci dengan double string ya, 2045 kita rubah, titik koma 0, langsung enter. Enter lagi. Muncul dia. Gitu ya. Kemudian di sini ada nomor CIF. Kemarin saya rubah bukan SPK tapi CIF ya. CIF ini ada di kolom J ini kawan ya. Sehingga ini bisa kita ambil. Tapi yang setelah indeks K-nya kita rubah J ya. Jadi setelah indeks itu selalu kita tentukan kolom yang mau kita ambil datanya gitu ya. Ida Karunia berarti dia di sini belum ada nomor CIF-nya. Nah, ini belum ada ini ya. Nah, ini kenapa ini? Oke. Katakan ini kita isi 31600033. Kemudian di sini 31600034 ya. Jadwal. Nah, dia muncul dia. Ini nomor CIF. Nah, sekarang kalau ini kita kan langsung formula langsung indeks ya kawan. Ini juga langsung indeks ya. Kalau misalkan tidak ada pilihan nama, apa yang terjadi? Nah, bisa kan seperti ini, muncul error ya. Kenapa? Karena di formula yang kita bikin tidak ada ketentuan kalau E-nya kosong, ini harus diapain. Nggak muncul, kita langsung ambil formulanya aja, bikin formula. Nah, untuk mensiasati, ini teman-teman bisa menggunakan dua cara, seperti yang kemarin ya. Kita tambahkan if, ya, kolom nama ada di string E6, sama dengan kosong, titik koma, kosongkan, kemudian titik koma, kalau tidak, jalankan rumus indeksnya, gitu, ya. Nah, sekarang kita pilih, coba, ini, Indah Kurnia. Nah, jadi kalau sekarang ini kosong, di baris jenis, dia tidak error, tapi di sini masih error. Nah, ini cara kedua, ini teman-teman bisa ditambahin gini, if error ya kurung buka, kemudian ini kan ada kurung tutup terakhir nih dari fungsi yang sudah kita buat, kita berikan titik koma. Kalau error mau diapakan, kosongkan aja. Nah, kita beri kurung tutup. Nah, jadi bisa gini, bisa dengan menggunakan if E6 kosongkan atau teman-teman menggunakan if error ya. Itu bisa, pilihan aja nanti mana yang mau dipakai ya. Nah, kemudian tanggal, plafon, jangka waktu ini sama, kita menggunakan index match ya. Sekali lagi, setelah index kita selalu mengambil sekarang data apa yang mau kita isikan. Oh, tanggal. Jadi kita lihat tanggalnya ternyata ada di kolom L. Jadi kita isikan dulu data yang mau kita tempatkan di sini ya. Jadi bacanya dari fungsi index match itu adalah carilah dari master dropping kolom L sampai L10 sampai L2000 ini kan banyak tanggalnya, tapi yang sesuai dengan nama ini, gitu maksudnya ya. Nah, nama ini itu di master ada di mana? Ada di sini. Nah, gitu. Jadi nanti di master di kolom I10 sampai 2045 itu cari dulu nama ini, baru dia mencari yang kolom L gitu ya. Oke, ini index match sama semua kawan ya. Saya tidak membahas lagi, tapi saya langsung ke sini ya. Untuk nomor urut saya juga tidak akan bahas. Nanti teman-teman bisa belajar di Rados Chan ya, nama channel saya ini ya, yang gambarnya seperti ini kawan. Di sini ada 3 cara pembuatan nomor urut. Nanti teman-teman bisa pilih sendiri mana yang mau digunakan ya. Kita sekarang buat formula di kolom E ya. Nah, acuannya adalah tanggal ini akan muncul ya. Cara apa, kenapa saya menggunakan acuan kolom I ya. Tanggal ini akan muncul apabila di sini masih ada saldonya.
Tapi kalau dia sudah kosong, seperti nihil ya, ini, maka di sini nggak muncul, gitu kawan. Ya, jadi acuannya ke sini yang saya bikin. Kalau teman-teman sudah mahir punya acuan lain boleh, nggak masalah. Jadi di Excel formulanya tidak harus seperti ini ya. Nah, jadi gimana caranya? Nah, ini seperti sama dengan saya, supaya tidak error. Ini saya pertama kali bikin if E6 namanya ya. Namanya kosong, kosongkan. Atau teman-teman diganti dengan if error bisa ya. Nah, kemudian kalau ada namanya, maka di sini kan sudah muncul nih tanggal, plafon, jangan ini semua sudah muncul. Maka tanggal di sini adalah ini, edit. Kita menggunakan fungsi edit. Kurung buka, ini kita ambil tanggal droppingnya. Kalau tanggal droppingnya Maret, maka kewajiban pertama dia adalah di bulan April, selisih 1. Makanya di sini edit I6, tapi I6-nya kita kunci ya. Kita kunci dengan double string, titik koma 1. Selesai. Ini ya. Nah, kemudian pokok dan bunga bagaimana? Ini hanya matematika biasa, kawan ya. Karena jangka waktunya 10, maka pokok formulanya adalah ini, plafonnya dibagi jangka waktu. Gitu ya, di sini. I7 dibagi I8 biasa. Kemudian bunganya, ini teman-teman bisa ditulis karena bunganya 1%, formulanya bisa ditulis. Atau mungkin 1%-nya ditulis katakan di sini 1%-nya gitu ya. Nah, bunganya ditulis di sini, boleh gitu. Maka nanti formula di sini ini I7 dikalikan C6, bisa begini ya. Terserah teman-teman nanti mau bagaimana ya, mau ditulis di sini atau ditempatkan di sini untuk bunganya ya. Kemudian jumlah ini juga matematika biasa, tinggal ini ditambah ini ya kawan. Saya nggak akan bahas terlalu dalam, cuman di depannya selalu diberikan ini ya, mau if error atau if ini kosong maka kosongkan, terserah ya. Kemudian sisa pinjaman, kalau ini sudah terisi, maka sisa pinjamannya ini adalah plafon dikurangi pokok. Bukan dikurangi jumlah kawan ya, tapi plafon I7 dikurangi pembayaran pertama F11 gitu, sehingga kita dapatkan angka ini ya. Baris kedua ini berbeda kawan ya, berbeda dengan di sini formulanya. Ini saya tulis di sini formulanya ya. Jadi untuk E yang baris 11 ini formulanya, kemudian E baris 12 ini yang saya bikin ya. Baris 12 adalah jika baris kolom I baris 11, kita mau nulis sekarang di baris 12. Tapi acuan kita adalah saldo satu baris di atasnya, gitu ya. Jika I11-nya sama dengan 0 atau I11-nya sama dengan 0, ya kawan, maka kosongkan. Nah, mungkin lebih enak dibaca yang di sini ya. Ini pada baris 21. Jika I20, kita mau bikin formula di baris 21 kawan ya. Nah, kemudian sudah kita bikin, karena kita kopikan dari sini, kita copy ke bawah. Ini cara bacanya lebih enak, simulasinya dari sini. Jika kolom I baris 20 sama dengan 0, ini kan 0 ya saldonya, pembayaran terakhir, atau kosong, tidak ada datanya, maka pada kolom E ini kosongkan. Tapi kalau masih ada angkanya, belum 0, maka jalankan ini formula editnya. Dari baris di atasnya nambah 1 bulan. Gitu. Ya. Ini maksudnya, kawan. Kita masuk ke baris 22. Ya. Ini kan tadi baris di atasnya 0. Sekarang ke baris 22. Jika baris kolom I baris 21 sama dengan 0 atau kosong, karena ini ada OR-nya. If kurung buka OR, kemudian kurung buka. Ada berapa jenis OR-nya itu? Kita bisa nulis 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Nah, pilihan di sini adalah jika
satu baris di atasnya pada kolom I sama dengan 0 atau kosong. Kalau cuma 2 berarti langsung kita berikan kurung tutup, kemudian titik koma, maka kosongkan. Jika tidak, titik koma, kita jalankan formulanya. Ya. Jadi setelah teman-teman mendapatkan formula yang kedua di baris 12 ini bisa dikopikan ke bawah, kawan. Nah, bisa dikopikan aja. Gitu ya, termasuk yang di sini. Ini tinggal dikopikan ke bawah semua, ya. Nah, yang berbeda di sini kawan, kalau ini tadi mengambil plafon ya, yang baris angsuran bulan pertama, plafon dikurangi angsuran pertama, tapi pada angsuran kedua bukan plafon tapi sisa dari pembayaran pertama dikurangi dengan pembayaran yang kedua ya. Jadi ini formulanya adalah I11 dikurangi dengan F12. Akan begitu terus kawan. Kita menghitung saldo di baris 13, berarti satu baris di atasnya I12 dikurangi dengan F13 ya. Nah, ini tinggal dikopikan aja ke bawah. Begitu. Ya. Jadi ini cuman seperti itu, sederhana seperti ini kawan untuk pembuatan kartu angsuran ya. Jadi sekali lagi untuk mencetak kita tinggal pilih nama yang paling bawah karena ini adalah nasabah yang paling baru gitu ya. Oke, saya kira cukup itu. Ini yang paling pendek tutorialnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dicoba nantinya ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada kesulitan.